Terus? Iya, sementara di original teksnya, they may hold feast, wayehogu, 2287, strong number-nya, itu menyatakan bahwa mengadakan perayaan itu sebenarnya bahasa Arabnya hajj. Bahasa Arabnya? Bahasa Hebrunya, Bang. Bahasa Hebrunya. Ini masa kita mesti tunjukin lagi nih. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Oh, oke. Kita tunjukin aja ya. Besarin house. Ini yang di bawah kenapa Raja ngeyel, Noah ini, Noah itu. Silakan kamu naik berdebat sama Udah, saya. jangan dibaca yang bawah, Bang. Kalau saya baca yang bawah tuh, waduh, saya udah emosi. Iya, saya juga bukan emosi, tapi mereka kadang-kadang nggak sadar diri. Oh, iya. Iya, emang kadang-kadang orang nggak sadar diri kan bilang orang nggak sadar diri. Keluaran 51 nih, Bang. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Iya. Nah, ini untuk mengadakan perayaan nih. Ini kalau saya ke Bible Hub. Exodus 51. Say thus Pharaoh, and then said Aaron Moses, when afterward in the wilderness to me, they may hold feast, my people let go of Israel. God Yahweh. Wayehogu atau Cagak 287 nih. Iya. Saya buka di sini. Cagak 2287. To make a pilgrimage artinya. Habis itu verb. Make pilgrimage, keep pilgrimage, Arabiknya hajj. Betake oneself to or towards an object of reference. Make pilgrimage to Mecca. Mekah. Nah, habis itu begitu kita telusurin lagi, BF ini properly to make a circle nih. Translate. Akar primitif bandingkan cagara atau cug yang benar bergerak dalam lingkaran. Waduh, tawaf tuh. Yaitu khususnya berbaris dalam prosesi sakral untuk merayakan suatu festival. Implikasinya menjadi pusing merayakan menari. Pesta khusyuk, hari raya, berjalan ke sana kemari. Ini sama kayak haji nih. Tawaf tuh. Berarti kalau haji diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu apa? Pilgrimage, Bang. Pilgrimage. Enggak, ke bahasa Indonesianya. Apa namanya? Kalau kita ke kuburan tuh apa ya? Lupa saya. Setahu saya kalau bahasa haji itu kalau diartikan kita sebagai orang Indonesia itu artinya berkunjung. Pengunjung laki-laki. Bukan. Jadi gini, Bang. Nih kan ini tadi saya masih di sini ya, Cagak. Ini, Bang, pilgrimage. Kalau saya Google aja pilgrimage, lihat yang ditunjukin apa, Bang? Ini pilgrimage loh. Cagak. Pilgrimage. Ziarah. Terima kasih. Siapa tuh yang bilang di bawah? Ziarah, Bang. Kirain nggak ada yang tahu. Pilgrimage itu ziarah artinya, Bang. Nih, jadi kalau ini artinya pilgrimage. Saya Google nih pilgrimage. Yang nongol ini, Bang. Apa itu? Haji. Ya. Terus? Iya kan? Ya kok terus sih? Kan poinnya itu kan tadi. Ulang lagi nih. Harun dan Musa minta izin sama Firaun untuk merayakan haji di padang pasir. Di padang pasir, iya, di padang gurun. Jadi kalau menurut sejarah, nih kalau mau lebih jelas lagi nih, Bang. Ini nutup ini kurang bagus nih, Bang. Sesudah itu nih TSI translatean 2014 ya. Sesudah itu Musa dan Harun pergi menghadap Raja Mesir untuk beribadah kepadanya. Tuhan Allah Israel berkata, biarkanlah umatku pergi agar mereka dapat mengadakan perayaan bagiku. Bagi Tuhan. Jadi perayaannya untuk Tuhan di padang belantara. Perayaan apa itu, Bang? Yang untuk Tuhan itu, Bang? Ya nggak tahu saya, Bang. Nah itu saya bilang pilgrimage itu saya begitu. Ingin Abang yang menjelaskan. Ya itu pilgrimage itu haji, Bang. Kan udah jelas banget tuh, disuruh puter-puter, disuruh tawaf.
Ibadah apa lagi tuh yang muter-muter tuh? Pernah rupanya Musa melakukan itu. Lah ini tulisannya Exodus 51. Ini sumbernya kekristenan loh. Bukan Kan bukan untuk sumber melakukan Islam. perayaan. Untuk Kenapa? melakukan perayaan. Iya, Sedangkan tapi Musa begitu sendiri- asal katanya kita telusurin lagi rupanya Sedangkan pilgrimage. Sedangkan Musa sendiri di dalam perjanjian lama itu tidak pernah keluar dari Mesir kecuali menuju tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu di mana, Bang? Tanah perjanjian tanah Kanaan di Yerusalem lah, Bang. Enggak, Abang kalau ada, ini kan saya ada tesis nih, Bang. Dalilnya Exodus 51. Di sini into the wilderness. Kosakatanya dalam bahasa Hebrunya dijelaskan pergi haji, berputar. Itu antitesisnya gimana itu, Bang? Untuk membantahnya. Jadi intinya gitu aja, Bang. Enggak, Abang berbeda. ini kalau saya tunjukin lagi nih ya. Ini dari Bible juga nih, Bang. Dari mapnya dari Bible nih, Bang. Nih, Exodus Route dari bible.ca. Ya, ini mapnya. Ini kan ditulisannya in the wilderness, ya. Ini Israel kalau Abang baca mapnya. Ini Israel. Mekah tuh di sini, Bang. Di bawah sini nih. Ini Mekah di sini nih. Ya, Nah, Arab Saudi nih. kan. Coba baca, Bang. Ini apa nih tulisannya? Apa itu? Nggak jelas, Bang. Wilderness of Sinai. Nih, Wilderness of Siri. Ini dia ke sini, Bang. Itu udah jauh, Bang. Sinai itu udah jelas. Iya, Mesir. ini. Lah ini rutenya loh, Bang. Ini bukan editan saya loh, Bang. Ini nggak bisa diedit loh. Bible.ca, arkeologi, maps Bible arkeologi, Exodus route overview. Ini map yang si putih ini nih, nabinya jalanin. Dia lewat sini. Nah, di sini wilderness. Dia minta izin wilderness. Dia ke sini berarti kan? Nah, Mekah tuh di sini, Bang. Makanya saya katakan sama Abang, coba Abang tunjukkan satu ayat di Bible ya, satu ayat. Lah, ya Allah wala quwata illa billah. Ini ayatnya Abangku ganteng, Bahwasanya- sayang. Ini pantas nggak? Wajar nggak kalau yang di bawah bilang turunin aja? Abang ngeyel nggak ada data gitu loh. Emangnya padang gurun itu cuma di Mesir, di Arab Saudi aja. Iya, tapi namanya Bang, kalau di sini itu namanya bukan wilderness lagi, Bang. Paham ya? Tuh, nih. Ini bukan wilderness lagi, Bang. Namanya udah beda. Nih, wilderness di sini. Padang gurun. Tapi udah deh, Bang, Abang kayaknya mentok. Nggak bisa kalau nggak ngeyel, kayaknya. Ya, bukan nggak masalah ngeyel atau enggaknya. Karena yang Abang katakan itu kan itu menurut keyakinan Abang. Keyakinan kita Bukan, kan kok beda. saya nggak ada narasi keyakinan saya loh, Bang, di sini, Bang. Iya, bukan masalah narasi keyakinan atau enggaknya. Abang kan dari pihak Muslim. Datanya dari kekristenan, saya cuma membacakan data, Bang. Saya nggak menarasikan, nggak membangun narasi, nggak bilang wah ini begini, logikanya ini begini, jadi- begini. Saya nggak gitu-gitu loh, Bang. Ini saya cuma nunjukin data Abang loh. Oke, jadi penyelesaiannya gini satunya, Bang. Cara penyelesaiannya, Abang harus berdiskusi dengan yang beragama Yahudi, ya, dengan yang beragama Yahudi. Mereka terima nggak Musa naik haji ke Mekah? Iya, itu saya belum ketemu Bang Billy Ah, untuk bahas itu. Abang Tapi ketemu nanti, itu dulu. tapi iya, itu nanti kita skip. Nanti urusan itu gampang. Tapi Abang nggak setuju nih sama data Abang sendiri. Ini data Abang loh, Bang. Bible Hub nih. Ya, ke padang gurun kan itu punya makna yang luas, Bang. Bukan naik haji. Iya, Ada di- dan menurut haji. Bible CA, arkeologinya, map berpindahnya Musa ini, itu ke wilderness itu ke Arabia, Bang. Kan saya udah tunjukin tadi mapnya. Cukup. 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 Ya terserah Abang lah kalau itu. Kan menurut keyakinan Abang. Ya kan? Wah, ini kalau ketemu Bang Zuma ini udah udah habis. Saya menghargai itu. Iya. Karena kan Anda selalu mengklaim bahwasanya
Saya nggak ngeklaim loh bang, saya cuma nunjukin data abang loh. Kalau saya ngeklaim itu saya bilang doang, wah si Musa Ibrahim ini bikin Mekah. Ini data abang menyatakan bahwa Harun dan Musa wilderness melakukan perayaan yang dalam bahasa Arabnya Hajj atau pilgrimage. Pilgrimage itu tadi apa ya, tadi namanya? Lupa lagi kan. Yang ke kuburan itu apa tadi namanya? Begitu saya Google pilgrimage yang ditunjukin Ka'bah. Begitu saya lihat mapnya Exodus Road, the date of Exodus 1446 before century, sebelum Yehosua. Itu dia wilderness itu ke arah Arabia. Itu bukan data saya, bukan saya yang tulis, bukan saya yang edit, saya nggak menarasikan, nggak membangun apa-apa, saya cuma nunjukin doang. Ya, itu di situ. Sekarang yang saya tanya, data itu dari kitab bukan? Exodus 51 itu bukan kitab, Bang. Padang gurun. Padang gurun ini kan mempunyai arti dan makna yang banyak, Bang. In the wilderness, they may hold feast. Wayehogu. Strong Numbers Concordance-nya 2287. Begitu kita kebuka 2287, artinya pilgrimage, Hajj. Itu kitab kan, Bang? Dari kitab kan itu? Atau dari apa nih? Dari angan-angan? Apa gimana nih? Ini bukan cita-cita saya loh, Bang. Ngilu ya? Iya, lagi merokok saya. Iya, karena saya siang nggak boleh, Bang. Tapi ya udah, yang abang-abangku di sini ini kayaknya Bang Zuma ini dia kayaknya mentok. Saya masih monitor deh. Lanjut. Dia mentok di sini, Bang, kayaknya, Bang. Mau bantah nggak bisa, mau datanya juga udah kayak tembok, ya kan? Ya itu terserah abang lah. Cuman pokoknya Kok terserah sih? enggak gini. Maksudnya gini. Abang kan membukakan data. Nah, yang data yang ada kan hanya perayaan di Padang Gurun. Abang kan membuka sendiri kan gitu. Oke, saya ulang lagi nih ya, Bang ya. Ini yang jadi ladang sabar saya nih, Bang nih. Ya, abang memang harus sabar. Iya, betul. Nih, Iya. ini masih di kitab abang loh nih, Bang. Exodus 51, ini Strong Concordance-nya. Ini masih di kitab abang loh, Bang. Saya klik, open in new tab. Atau nggak usah open in new tab, saya buka aja di sini. Ini masih di Bible Hub loh. Masih di kitabnya loh, Bang. Arti kata cagak ini, artinya pilgrimage atau Hajj. Object reference pilgrimage to Mekah. Saya fudul dong, fudul itu bahasa Arab, artinya pengen tahu. Pilgrimage ini apa sih? Begitu saya Google, pilgrimage ini yang ditunjukin Mekah. Oke. Nah, begitu saya pelajarin lagi. Habis itu di Bible sendiri, Exodus Route, Arabia, Wilderness of Sinai. Ini Arabia. Berarti Sinai itu di Arab gitu. Maksudnya. Sinai kan ini. Jangan Yahanu Bahlul dong. Abang mau ngejebak aja. Saya bilang di sini Sinai. Oh enggak, di sini salah saya. Habis itu abang menang gitu. Saya tanya, Enggak dong, Sinai saya enggak ini- Bahlul di sini Sinai, Bang. Tapi di sini Wilderness of Sinai. Ini abang baca nggak nih? Ini apa saya Iya, ngarang nih? maksud saya Sinai ini sebenarnya di mana sih sebenarnya? Sini dong, Mount Sinai kan di sini. Di mana? Sini. Di Mesir. Ini nih Mount Musa, Helena 325. Iya, di Mesir berarti ya. Ini MT Musa, MT Sin. Ini Iya. Sinai. Iya. Nah ini saya jangan dialihin, Bang. Ini dia ke sini nih. Arabia, Wilderness of Sinai. Nih, Wilderness of Sin tulisan ini. Ini di bawah sini nih. Ini Mekah. Jadi benar yang dibilang di sini, pilgrimage to Mekah. Ini di kitab abang loh, Bang. Ini masih di kitab abang loh, Bang. Lanjut Bang, lanjut. Kalau ini, Dek, kalau Keluaran 23 nomor 17 pernah nggak? Keluaran 23. Nomor 17. Oh iya, betul. Bentar. Itu ada di Bible Hub juga soal haji itu. 20.
3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Jelas tuh. Habis itu kalau mau soal haji lagi nih, itu ada di Azikil 44:17, abang tahu nggak? Iya. Linen garments, inner of the court of the gates, to whoever they enter, and it shall be of the court within the gates. While they minister, wool upon them shall come, and no they shall put on or within the house of inner. Jadi di dalam sini nih, di dalam bait sucinya, itu mesti pakai linen atau yang kita tahu ihram. Ihram. Ini dari punya abang loh. Ini bukan narasi saya loh. Saya nggak bangun narasi sini. Ini tertulisnya begitu. Udah Bang Jibril, kita yang emosi jadi. Ya udah. Nggak apa, jadi ladang pahala. Ya sebenarnya kan pada dasarnya Nabi Abraham itu kan menitipkan 2 rumah ibadah untuk 2 anaknya. Di mana yang pertama adalah Mekah, ya Nabi Ismail, dan yang kedua adalah Yerusalem, Nabi Ishak. Itu juga diakui oleh orang Yahudi bahwa 2 anak ini memang diwariskan kemudian tempat masing-masing. Nah, ini yang perlu sebenarnya didalami oleh teman-teman Kristen. Karena hal ini masih tertulis di dalam kitabnya saudara kita Yahudi tentang perayaan-perayaan yang ya sama seperti yang dituliskan misalnya di dalam kitab mereka. Bagaimana kemudian orang-orang yang melakukan ibadah 3 kali setahun itu sudah dipraktekkan dari sejak dulu. Nah, ada yang menarik kemudian ketika Nabi Ibrahim keluar dari kota Mesir menuju ke Negeb. Nah, itu di situ dia mendirikan mula-mula Baitullah, Bait El. Nah, kalau ditanya Bait El yang pertama didirikan oleh Abraham setelah dia keluar dari kota Mesir itu di mana? Itu sampai sekarang tidak bisa ditemukan. Begitu juga dengan sumur Zam-Zam yang kemudian diberikan kepada Nabi Ismail dan ibunya. Itu juga susah untuk ditolak. Nah, bahkan saudara Akhi Billy itu sudah mengakui bahwa ya betul, itu adalah warisan dari Nabi Ismail ke keturunannya, air Zam-Zam itu. Itu diakui. Ya, jadi memang 2 agama ini, Yahudi dan Islam, memang 2 agama yang berasal dari 2 bersaudara, keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Ismail. Seperti itu. Jadi kalau Nabi Ismail punya Mekah, Nabi Ishak punya Yerusalem. Nah, yang Kristen ini yang tidak tahu petikan ya, nggak salah ya, tempat ininya. Ngakunya samawi bang, ngakunya. Tapi ciri-cirinya nggak samawi sama sekali. Nah, itu dia. Itulah makanya gue bilang. Yahudi Tuhannya nggak berbentuk, Islam Tuhannya nggak berbentuk. Yahudi ada kiblat, Islam ada kiblat. Tapi Kristen mengambil Tuhannya Yahudi jadi manusia. Berbentuk tiba-tiba Tuhannya bang. Terus tiba-tiba kayak Zeus, Tuhannya nggak ada di mana-mana bang. Tiba-tiba nggak ada kiblat. Jadi kesalahan 2 langkah. Habis itu kalau kitabnya kan diturunin bahasa nabinya atau bahasa yang nerima bang. Tiba-tiba bahasanya lain sendiri dari yang diturunin. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau tanggapan orang abang seperti itu tuh nggak apa-apa. Karena sampai saat ini pun sebenar-benarnya agama abang gitu, orang abang tidak bisa membuktikan bahwasanya orang Kristen itu masuk neraka. Kalau berdasarkan Al-Quran silakan saja. Sekarang yang berdasarkan yang real bisa abang buktikan. Kalau itu bisa, itu baru jadi pacuan untuk abang mengatas dosa yang nggak diampunin di Islam itu musyrik atau menyekutukan Allah, bang.
Menyekutukan itu abang tahu kan definisi menyekutukan? Ya, tapi kalau abang perhatikan, menyekutukan dengan Yehosua, menyekutukan dengan Rohul Kudus, itu menyekutukan namanya. Itu dosa yang nggak diampuni. Kalau di Islam, kalau di Al-Quran, Kristen pasti neraka. Nah, menurut Yesus juga Kristen neraka, Bang. Saudara Noah. Itu pasti itu mutlak gitu. Itu tidak diragukan lagi bagi orang yang menggunakan akal sehat. Kristen otomatis neraka, tidak bisa tidak. Menurut Yesus loh ya, bukan menurut Bang Suma. Tapi Yesus yang menggariskan, ya Kristen itu mau tidak mau neraka. Dan itu tidak main-main, ucapan Yesus itu paten. Karena dalam bahasa Yunani pun dikatakan begitu, Bang. Memang tingkatan ilmu manusia itu berbeda-beda, Bang ya. Jadi kalau jujur saja saya akui, saya sudah tanya juga kan sama teman-teman. Ada di sini teman saya Muslim juga, katanya kalau di Islam ini banyak tingkat keilmuannya, maksudnya cara pemahamannya ada beberapa tahap. Contoh, ada yang menggunakan ilmu syariat aja gitu, ada yang menggunakan ilmu apa namanya? Tasawuf ya, tasawuf. Jangan bahas yang abang nggak paham, Bang. Nanti mentok lagi, nabrak lagi ke tembok. Saya nggak membahas, saya hanya mengatakan itu kalau yang orang tasawuf ini katanya ataupun pakai ilmu mahrifat katanya kan, itu beda lagi tuh, Bang. Kalau sama kami yang menggunakan syariat itu nggak masuk di akal kami. Yang bilang beda. Itu teman saya sendiri. Bukan begitu. Orang belajar Islam itu ada yang pertama itu tauhid. Ya, jadi Islam itu yang pertama tauhid yang harus diperdalam. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika datang mengajarkan Islam selama 13 tahun itu pendalaman materinya adalah tauhid. Gitu. Sehingga ketika berbicara mengenai tauhid, orang akan sempurna tauhidnya ketika orang itu melaksanakan syariat. Ketika syariat kemudian berkaitan dengan amalan-amalan ini dipermantap dengan stasiun yang lebih di atas lagi yaitu tauhid, maka dia akan sampai kepada makrifat. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Ada orang mengatakan syariat aja, tauhid tidak bisa. Kayak mana ceritanya orang melakukan syariat tanpa bertauhid? Bagaimana caranya orang bertauhid tanpa bersyariat? Itu nggak bisa. Jadi ilmu makrifat itu kajiannya adalah harus dari syariat, harus jadi muamalat, harus kemudian bertauhid, harus akhlak. Tidak akan sampai kepada ma'rifat kalau tidak melalui tangga-tangga tadi. Tidak bisa. Orang tidak bisa jadi sarjana kalau tidak dari SD, SMP, SMA. Nggak ada itu orang langsung ma'rifat. Nggak ada. Harus melalui tangga-tangga tadi. Nah, ada orang mengaku tasawuf, mengetahui tasawuf, ada orang sampai kepada ma'rifat, tapi menurut tanggapan dia sendiri. Nah, sedangkan di Islam itu sia-sialah sebuah amalan tanpa diawali dengan ilmu. Makanya ilmu itu di Islam harus bersanad, tak boleh asal-asal. Sehingga muncul pemahaman pribadi, muncul tarekat-tarekat yang tidak berdasar kepada sumber yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan mengaku kepada makrifat tapi dia tidak bersyariat, apa itu namanya? Gimana bisa sarjana tanpa SMA? Susah, nggak bisa ditelaah oleh pemikiran. Jadi ketika saya misalnya gini, Anda mengaku taat, Anda mengaku percaya kepada Yesus, Anda pada level percaya, tapi Anda mengaku percaya, tapi semua perintah-perintah Yesus tidak dilaksanakan. Itu apa namanya? Saya pengikut Yesus, saya adalah pengikutnya, saya adalah muridnya, tapi semua perkataan dan perintah nggak dilaksanakan. Berarti Anda sampai level ke makrifat, tauhidnya Anda dapat mentauhidkan, maksudnya mentuhankan gitu ya, mentuhankan Yesus, tapi apa yang diajarkan Yesus tidak dilaksanakan. Jadi itu namanya hoax. Nah, begitulah orang yang mengaku bahwa sampai ke makrifat tapi tidak menjalankan syariat. Kayak mana ceritanya? Sementara orang beriman itu ya harus mempraktekkan. Iman tanpa perbuatan itu buta. Maka kalau beriman sampai kepada level keyakinan tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, ya itu penipuan namanya. Jatuhnya kepada kezaliman, bisa-bisa jadi kemunafikan. Seperti itu saudara Noah. Jadi kalau saudara berkata ya umat Islam bisa mengatakan Kristen itu masuk neraka karena Al-Quran, saya bisa pastikan
Bible menyatakan dengan pasti Kristen masuk neraka. Dan itu saya bisa buktikan dan sering saya buktikan. Menurut pengakuan dan pengajaran Yesus itu sendiri. Bukan saya ngarang-ngarang, tidak. Tapi itu pengakuan Yesusnya. Seperti itu, saudara Noah. Jadi bukan hanya Islam yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak. Tapi justru Yesus juga yang mengatakan itu. Bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Itu mutlak gitu. Kecuali nih, ternyata Bible itu salah kutip. Tapi paling tidak Al-Quran sudah mengatakan innal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu tempatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apa orang kafir ini? Orang kafir ini adalah orang yang ingkar kepada perintah Tuhan setelah datang perintah itu kepada mereka. Nah, itu dia masalahnya. Ini saya coba simpelin nih Bang Zumani. Yes. Jadi kalau orang yang ngaku nerima makrifat tapi nggak melakukan syariat itu sama aja kayak Paulus nggak sih Bang? Betul. 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 Benar itu. Ada orang kan nggak usah sunat, nggak usah sholat, nggak usah ini, udah deket sama Tuhan pokoknya. Imani aja gitu maksudnya. Ada orang yang biasa kan, saya tanya waktu saya SMP, saya habis sholat Jumat itu bukan pulang ke rumah, saya langsung ke perempatan samping masjid. Saya mau belanja, teman bilang tutup tokonya, enggak ikut terbuka, aku bilang gitu. Pas saya ke sana, bener. Yang menjual itu omnya. Jadi aku tanya, Om, enggak salat Jumat Om? Apa kata beliau? Salat itu untuk apa? Kata beliau, salat itu untuk apa nak? Kita itu sebelum mati udah kita tamatkan salat kita, kata dia. Jadi sebelum kita meninggal, salat kita itu sudah tamat. Jadi untuk apa lagi kita perhatikan salat? Oh, toh kita sudah salat duluan. Wah, itu akhirnya lama-lama saya berpikir, ini kenapa orang? Saya tanyalah sama guru saya di pondok. Oh, itu orang yang punya tarekat. Mereka mencoba untuk membuat jalan sendiri tanpa melalui syariat. Tapi itu nggak bisa. Nggak mungkin pernah bisa. Orang bisa sampai kepada level itu tanpa melakukan stasiun-stasiun untuk menyembah kepada Allah. Sementara ketaatan itu maksudnya adalah ketundukan kepada perintah. Bagaimana ceritanya tidak tunduk kepada perintah tapi merasa bersatu dengan Tuhan? Gimana itu? Tidak akan mungkin bisa terjadi. Justru orang-orang yang bermakrifat adalah orang yang tidak pernah sekalipun kemudian lalai dari ibadah. Artinya mereka adalah ahli ibadah. Itulah orang makrifat. Nah sama sekarang kita ini. Kenapa kita sholat? Karena kita mengetahui dan menyadari Allah itu ada. Kalau kita tidak menyadari Allah itu ada, ya seperti orang-orang yang tidak sholat itu. Karena tidak menyadari, cuman mengetahui Tuhan itu ada. Tapi dia tidak menyadari esensi daripada kebertuhanan makhluk itu adalah ketundukan. Seperti itu adanya. Yang jadi masalah besar sebenarnya ini, tapi lagi-lagi ya akal yang harus menjadi acuan. Ketika kemudian terkutuklah, membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Belum lagi Efesus 2 nomor 15 dengan matinya dan seterusnya dia telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan. Ini gimana ceritanya? Jadi dia memakrifatkan umat ya Bang ya? Iya. Makanya dikatakan di Roma 10 nomor 9 itu, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan diimani dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Gimana ceritanya orang cuma berkata seperti itu, maka dia akan diselamatkan. Artinya ya hanya doktrin dan dogma. Sampai pada level bersatu dengan Tuhan, tapi hanya perasaan sendiri aja. Tidak ada pengesahan dari Tuhannya. Artinya cinta bertepuk sebelah tangan aja gitu loh. Hanya ngaku-ngaku imani aja. Benar tidaknya yang penting ya yang enteng lah yang dicari. Gak usah yang terlalu ribet. Nah, padahal untuk mendekatkan diri kepada Allah ya harus menjadi berserah diri terhadap perintah gitu. Karena
Iya, Hosuanya melakukan syariat bang. Dia sujud, dia doa, dia sunat, dia nggak makan babi, dia nggak ini, dia nggak itu. Tapi tiba-tiba ada yang mensyariatkan semuanya, makrifatkan semua. Udah itu nggak usah kita syariat, kita makrifat aja sih, paling dekat sama Tuhan gitu. Kan hanya menyembah dalam roh. Karena ada saya dengar khutbah dan paparan dari Ustadz apa saya lupa, ada lewat di Komal tadi siang. Udah kalau lupa nggak usah dibahas bang. Ya enggak, saya hanya kita yang bener, yang jelas-jelas aja yang dibahas. Kayak memakrifatkan. Kadang-kadang ngambil sesuatu yang dia lupa. Terus dia mau nerangin gimana sih lu? Enggak, saya itu aja, sekilas aja dengarnya gitu. Saya udah lah, kalau sekilas nggak sempurna itu. Noah, menurut kamu itu nerakanya Kristen ada isinya nggak sih? Saya tidak tahu bang. Terus Kristen itu masuk surga atau neraka? Saya tidak tahu bang. Itu Tuhanlah yang tahu. Terus kamu sendiri ini yakin dirimu masuk surga atau neraka? Saya tidak tahu bang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Terus apa yang kau tahu, Noah? Ya. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan bang. Kehendak Tuhanlah kehendak kita. Oke, kalau begitu saya balik. Kehendak Tuhan supaya masuk surga gimana? Gini, ketika abang bilang kehendak Tuhan supaya kita masuk surga harus gimana? Oke, kalau menurut ajaran agama ya, kita memang harus berdoa, meminta bersyukur dan mengakui keberadaan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu Tuhan yang esa. Oke. Caranya bagaimana? Itu dasarnya. Caranya bagaimana? Tapi gini. Nggak dulu, terusin dulu, tar dulu Noah. Caranya bagaimana? Ya, oke, caranya itulah tadi melalui ibadah-ibadah ya. Siapa yang ngajarin begitu? Nah, jadi ini kontradiksi bang. Enggak, siapa yang ngajarin lu beribadah? Ya, kalau dari keyakinan, berdasarkan keyakinan ini yang diturunkan dari Nabi. Nabi ini siapa? Nabi ini menurut kitab Nabi siapa yang kau ikuti caranya ibadah? Bentar. Pokoknya Nabi ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Iya, Nabi siapa yang kau ikuti beribadah? Nabi siapa? Nggak penting Nabi siapa, intinya. Enggak, ini ngacoknya nih Bang Iwan nih. Ini nggak bener nih. Kan kita kan memaparkan bang, bukan masalah Nabi siapa. Saya kan menjelaskan. Karena harus ada tokonya bro yang dicontoh. Mesti jelas bang. Kalau nggak kita cerita Nyi Roro Kidul aja, sama-sama pakai tumbal, sama-sama ini. Saya itu mengikuti Yesus ya. Nah, ngomong dari tadi, gimana caranya Yesus mengajari Anda beribadah? Ya salah satunya itu tadi berdoa, berkorban. Caranya bagaimana? Ya berdoa ya, gimana caranya berdoa bang? Di jam-jam apa saja? Dan di mana berdoanya? Tidak ada jam, saya rasa tempat juga tidak ada jaminan. Nah ini dia nih persoalan. Tidak ada. Ya, gini bang, soalnya gini, kita logikakan saja. Untuk apa Tuhan memilih? Selemah itukah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi harus disembah? Kalau begitu kenapa Yesus menyembah Tuhan? Selemah itukah? Saya tanya dulu Anda, kenapa Yesus menyembah Tuhannya? Gimana? Kenapa Yesus menyembah Tuhannya? Nah ini makanya saya bilang ini kontradiksi ya. Saya pikiran saya ini sudah mulai melayang-layang. Melayang-layang atas permukaan air. Gini, melayang-layang gini. Melayang-layang dia Banyumas tuh. Melayang-layangnya begini bang. Saya rasa adanya agama ini semakin memperusak hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Enggak, lu. Justru adanya agama ini mengikat kita. Karena semakin membuat timbul pertanyaan-pertanyaan sampai menggali sejarah, menemukan arkeolog begini begitu. Begini aja Noah, agama ini mengganggu kamu atau membebaskan kamu? Sejauh ini kalau selagi masih ada perdebatan mengganggu saya rasa. Ya begitu, kalau begitu nggak usah beragama. Karena ada perdebatan gitu. Nggak, kalau gitu nggak usah beragama ya. Tuhan lemah kali Tuhan menciptakan manusia untuk berdebat mengenai ketuhanan. Oh bukan begitu saudara. Tuhan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Sehingga Abang tahu dari mana?
Tuhan itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, maksud saya abang tahu dari mana Tuhan nggak bisa dilihat dari kasat mata? Bisa abang buktikan? Bisa. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Benar. Coba abang buktikan. Karena segala sesuatu yang kita lihat itu pasti ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Ya, sementara Tuhan itu nggak mungkin punya kelemahan. Iya, oke. Nah, maka dikatakan dalam kitab di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Di kitabnya orang Yahudi, tidak ada yang serupa dengan aku, baik di langit maupun di bumi. Ya kan? Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7, 22. Sehingga kita manusia ini mencari, dari proses mencari inilah kemudian didasari kepada kitab yang kita pegang masing-masing untuk menemukan siapa pencipta itu. Iya. Sehingga orang-orang yang tidak menggunakan ilmu tapi hanya hanya percaya dan yakin berdasarkan dogma akan ngotot tanpa ilmu. Tapi orang yang sampai pada level makrifat, mengenal esensi Tuhan itu betul-betul memahami bahwa Tuhan ini seperti ini keadaannya. Contoh misalnya, kalau Kristen itu adalah agama yang benar, yang bermasalah adalah Tuhannya. Loh, maksudnya gimana itu? Contoh gimana bermasalah Tuhannya? Contoh nih, misalnya kalau dikatakan bahwasanya Tuhan ini maha mengetahui, tapi faktanya kalau dia maha mengetahui, kenapa hukum-hukumnya hanya terikat kepada satu kaum aja kalau memang hukum itu untuk seluruh manusia? Ya. Contoh misalnya Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya mengikat ke Bani Yakub. Ya. Nah, kalau itu betul bahwa hukum inilah yang akan menjadi hukum selama-lamanya sampai akhirat, sampai kiamat, lalu kemudian hukum ini yang mengikat semua manusia, dan ternyata semua manusia ini tidak semuanya Bani Yakub, berarti Tuhan yang ini adalah Tuhan yang gagal gitu loh. Gagal menjadi Tuhan dia. Kenapa? Karena dia tidak paham, dia tidak ngerti bahwa ternyata manusia yang kuciptakan itu bukan hanya Bani Yakub, tetapi ternyata hukum yang kutuliskan di sana, yang kutorehkan hanya untuk Bani Yakub, sementara hukumku berlaku untuk seluruh umat manusia. Berarti Tuhan ini tidak layak jadi Tuhan, Bang. Kecuali hukum-hukum itu memang betul-betul untuk satu kaum, lalu selanjutnya membuat lagi hukum untuk seluruh umat manusia. Itu baru Tuhan ini adalah benar-benar Tuhan. Masakan ada Tuhan yang maha mengetahui membuat suatu hukum, lontaran hukumnya untuk satu golongan saja, tapi golongan-golongan di luar kaum tersebut juga terikat. Kan lucu? Kan lucu. Hukum Taurat hanya diperuntukkan kepada Bani Yakub. Sementara umat lain yang bukan Bani Yakub bagaimana? Oh, dia juga harus turut mengikuti aturan-aturan itu. Loh, iki Tuhan atau Mas Bagio yang tidak ngerti tentang apa-apa? Artinya kalau kedudukan ini dijadikan sebagai satu sumber keimanan, yang kita bukan Bani Yakub, mau tidak mau akal kita akan berkata Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan yang tidak mengetahui, berarti dia tidak layak dituhankan. Iya, karena maksud abang tadi saya ngerti kenapa harus untuk orang Israel, padahal manusia di muka bumi ini bukan orang Israel aja, kan gitu maksud abang kan? Iya. Nah, itu terus lanjut bang. Nah, itu dia, itu keadaan yang ada sekarang, sehingga saudara Noah berada antara harapan dan keputusasaan, ikut kepada ajaran yang diperuntukkan kemudian hanya untuk Bani Israel, sementara saudara bukan Bani Israel. Dan kalau ini adalah benar adanya, maka saya katakan Tuhan yang Anda sembah itu tidak layak jadi Tuhan. Karena dia tidak mengerti tentang manusia. Masakan dia menciptakan manusia sementara dia tidak ngerti sendiri bagaimana manusia itu? Apakah hanya dari satu keturunan? Bagaimana manusia itu? Apakah hanya untuk sampai kepada Bani Israel saja? Kok bisa kayak gitu loh? Kecuali hukum yang datang kepada Bani Israel memang betul-betul mengikat Bani Israel saja. Barulah kemudian Tuhan mengirim penolong lain untuk seluruh umat manusia. Baru itu Tuhan yang benar. Itu permasalahannya. Sehingga saya sebagai muslim ini,
Ketika ditanya, apakah Anda beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi? Beriman. Loh, kenapa Anda tidak menjalankan Torah? Torah hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus? Loh, Yesus hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel, maka hukum yang berlaku pada saya adalah hukum universal. Apa itu Islam? Damai sejahtera. Karena hukum itu cakupannya untuk seluruh umat manusia. Artinya yang mewahyukan ini adalah Tuhan yang memang benar-benar Tuhan. Kenapa? Dia maha tahu, dia maha mengerti, dia menyalami apa yang ada pada diri ciptaannya. Bagaimana mungkin seorang ahli menciptakan robot tapi dia tidak ngerti tentang robotnya? Bagaimana mungkin kemudian ada sesuatu hakikat yang konon ceritanya adalah maha mengetahui tapi dia tidak mengetahui akan ciptaannya? Artinya oknum-oknum seperti ini batal demi akal untuk dituhankan. Sama seperti Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke atas muka bumi, dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Sampai dia harus lapar, sampai dia harus tidur, sampai dia harus. Ini Tuhan belum di ospek, gagal training. Dia dituhankan oleh miliaran orang, sementara dia tidak pernah kemudian mengatakan dirinya sembahlah aku. Artinya lebih hebat hamba yang menuhankan dirinya daripada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, akulah Tuhan yang datang mengutus diriku sendiri, akulah pencipta langit dan bumi. Malah yang terjadi adalah aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Ini Tuhan gagal produk. Yang membuatnya menjadi Tuhan ini orang-orang sedeng. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin seperti itu. Yang namanya Tuhan itu maha mengetahui, maha perkasa, maha mencipta, maha kuasa, maha suci. Ini udah jelas-jelas makan sate besok keluar tusuk sate. Besok keluar kotoran ayam, sisa-sisa dari daging. Tapi dituhankan gitu loh. Yang mana yang salah sebenarnya? Yang menuhankannya atau Tuhannya yang kurang sekolah gitu loh. Masih butuh sekolah 600 tahun baru bisa jadi Tuhan. Atau sekali dikatakan dia benar-benar Tuhan, berarti dia lupa kalau dirinya Tuhan. Oh, dia Tuhan Bang Suma. Lalu tapi pada saat itu dia menjadi manusia. Ya sudah bukan Tuhan kalau begitu. Karena dia masuk ke dalam zona kemanusiaan. Dia masuk ke dalam dimensi makhluk. Segala sesuatu yang masuk ke dimensi makhluk itu sudah pasti bukan Tuhan, tapi ciptaan. Makanya dikatakan telah menjadi daging, ya kan? Telah menjadi manusia, datang sebagai manusia, lahir. Itu sudah sinyal bagi akal manusia yang disetting oleh yang maha mengetahui untuk mengerti bahwa kalau ada esok hari yang mengajarkan engkau menyembah yang seperti ini, yakinilah dengan akalmu, itu pasti bukan Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau kita mau merujuk kepada kekuatan akal dan loncatan